ini posisi komunikasi politik antar partai ini masih akan cukup panjang, gitu, belum akan dengan cepat mengerucut dalam beberapa waktu ke depan. Karena pilihan-pilihan bagi partai masih masih sangat banyak. Dan mengapa dia masih sangat banyak? Karena ada dua level mekanisme yang harus dilalui oleh partai-partai ini. Pertama, mekanisme internal. Yang kedua adalah mekanisme antar partai, eksternal. Nah, itu kan tidak selalu nyambung tuh antara mekanisme internal dengan mekanisme antar partai itu. Oke, nah Termasuk, makanya apakah termasuk di dalam KIB sendiri. Oke, termasuk di dalam KIB sendiri, makanya Pak Jokowi juga ngajak ngopi bareng. Sebenarnya ngajak ngopi bareng, Pak Hasto, ini karena atas tugas dari Bu Mega kah? Pak Jokowi mengajak ngopi bareng koalisi? Ya, ini kan tradisi positif di antara para pemimpin kita di tengah berbagai kontestasi 2024, kemudian bisa saling berdialog. Ini merupakan hal yang sangat positif. Yang jelas apa yang terjadi dalam dinamika politik nasional, Ibu Megawati Soekarno Putri dan Bapak Presiden Jokowi terus melakukan dialog karena bagaimana juga kesinambungan kepemimpinan ke depan itu sangat penting. Tapi ngopi barengnya ini juga berdasarkan tugas kah juga dari Bu Mega, Pak Hasto? Ya, berdasarkan kesadaran bersama bahwa di antara pemimpin memang harus saling bertemu, berdialog, dan kemudian ini bagian dari suatu konsolidasi menjelang Pilpres 2024, dan ini biasa terjadi. Dulu 2019 juga dilakukan hal yang sama, terjadi konsolidasi hingga mengerucut nama Capres dan Cawapres. Oke, kalau gitu sebenarnya apa sih tujuan yang dilihat dari Mas Jayadi sendiri ketika Pak Jokowi ini mengajak ngopi bareng? Sebenarnya kan bisa aja dilakukan oleh Mbak Puan misalnya. Iya, saya kira kan ada dari PDIP. Pertama kan PDIP sudah memberikan sinyal tidak akan maju sendiri dalam Pilpres atau akan bekerja sama atau akan berkoalisi dengan partai lain. Salah satu potensi untuk kerjasama itu kan atau koalisi itu dengan KIB, baik dengan KIB secara keseluruhan atau bagian dari KIB itu. Nah, apa namanya, posisi Pak Jokowi tentu saja sebagai kader PDIP dan orang yang dihormati oleh KIB, baik masing-masing partai maupun KIB secara keseluruhan, itu kan bisa menjadi jembatan untuk memperlancar komunikasi itu. Saya kira Pak Jokowi masih berupaya untuk menyatukan antara PDIP dengan KIB. Kalau tadi dikatakan koalisinya nggak akan bubar, jadi semuanya nih PAN, Golkar juga dukung ke Ganjar merapat PDIP dan P3. Nah, KIB itu kan elemennya 3. Yang pertama adalah Golkar dengan 85 kursi. Yang kedua itu adalah PAN dengan 49 kursi. Yang kemudian P3 dengan 29 kursi. Ketika kemudian harusnya idealnya yang namanya kita bangunan koalisi, kalau mau menyatakan dukungan kepada salah satu calon presiden itu adalah dibicarakan bersama secara utuh, secara bersama-sama. Tapi memang mengejutkan kemarin P3 ini tanpa bicara sudah mengusulkan terlebih dahulu dukungan terhadap Pak Ganjar. Ya kita hormati keputusan tersebut. Tetapi perlu diingat bahwa P3 tanpa P3 pun, yaitu antara Golkar dengan 85 kursi, dengan PAN 49 kursi, insya Allah masih cukup bisa mencalonkan satu paket pasangan calon presiden maupun wakil presiden. Entah siapa nanti calonnya akan dibahas oleh masing-masing ketua umum. Oke, artinya sudah mewarning juga untuk P3 ya. Nah, kalau PDIP sendiri berencana nggak sih akan menggait Golkar juga, Pak Hasto? Ya, kami kan punya 2 tugas. Yang pertama sebagai pengusung utama pasangan Pak Jokowi ke Haji Ma'ruf Amin, kami menjaga soliditas dari Kabinet Indonesia Maju agar pemerintahan Pak Jokowi bisa menghasilkan legasi yang tertinggi yang sangat penting bagi kesinambungan kepemimpinan nasional ke depan. Tugas yang kedua terkait dengan kontestasi tahun 2024, di mana sebagai partai yang terus menggelorakan semangat gotong royong sebagai saripati dari Pancasila, kami membuka ruang kerjasama dalam rangka pemilu tahun 2024. Namun PD Perjuangan juga menghormati kedaulatan setiap partai politik di dalam menentukan